Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Alhamdulillah, kelas 8 rahimani wa rahimakumullah. Kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala mempelajari ayat-ayatnya. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita udah sampai di sepertiga akhir ya. Sepertiga akhir dari buku. Ya walau alam nanti kapan masuknya kita juga belum tahu, karena melihat situasi yang beredar sekarang sepertinya sulit sekali untuk memperoleh izin dari lurah, dari kecamatan maupun dari gugus covid kota Solo juga. Jadi ya bersabar atas kondisi yang sekarang, tetap istiqomah, meminta perlindungan kepada Allah, dan ya jangan lupa untuk zikir pagi dan petang sebagai bentuk perlindungan. Nah, sebenarnya keadaan sekarang di kota Solo banyak yang tidak diekspos oleh pemerintah. Kemarin salah satu rekan kita, asatidz kita, ngisi di Muwardi, ternyata nggak jadi jadwal kajiannya, soalnya karena ada ledakan pasien COVID, jadi batal akhirnya. Terus kemudian di rumah sakit paru yang deket pondok kita itu, yang deket Samsat, yang arah jalan searah ke arah Fajar Indah itu kan ada rumah sakit paru kan? Di dekat PLN, depan PLN itu. Seminggu yang lalu ada juga asatidah kita yang mengisi kajian di sana, dan salah satu pegawainya bilang ternyata ruang isolasi di rumah sakit paru udah penuh, udah tidak bisa menampung lagi pasien COVID. Nah, Allah musta'an. Hal-hal seperti itu memang tidak diekspos oleh pemerintah, tapi ternyata memang benar adanya, dan saya wasiatin kepada antum semuanya, antum-antumnya semuanya untuk bersabar. Kapan sih masuknya tat, masa gini terus? Ya kita harus sebagai orang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, salah satu ciri dari Ahlussunnah wal Jamaah adalah dia selalu taat kepada pemerintah. Kalau memang belum diberikan izin oleh pemerintah setempat untuk membuka sekolah, maka tidak boleh, ya sudah kita manut saja. Kemarin ada salah satu pondok di kota Solo, di Serengan, namanya pondok apa ya, saya lupa namanya, pondok apa, di Serengan Solo. Itu mereka udah buka, dan kemudian mereka tutup lagi, libur lagi. Nah, karena tidak izin oleh ketua atau di satuan gugus covid di kota Solo. Nah, jadi ya kita tunggu saja perkembangannya. Insya Allah kalau ada perkembangan yang lebih baik, dan itu semua yang kita harapkan, insya Allah kita akan memberitahu jauh-jauh hari. Kalau belum ada pemberitahuan berarti ya masih online. Dan ini semuanya semoga untuk bisa memahaminya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari segala mara bahaya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di pertemuan yang kemarin tentang sifat-sifat orang yang ilal musallin, ada kecuali orang-orang yang mengerjakan sholatnya. Namun sifat orang-orang yang bertakwa, sifat orang-orang yang beriman, alladzina hum ala sholatihim daimun. Sifat orang beriman itu ya dia sholat, dan atas sholatnya itu mereka dawam, mereka mendawamkan sholatnya, mereka terus menerus senantiasa bersolat. Naam, waladina fi amwalihim haqqun ma'lum, mereka juga mengeluarkan zakat, lisaili wal mahrum. Nah, untuk orang-orang yang berhak, waladina yusaddiquna biyaumiddin, dan mereka juga orang yang mengimani tentang adanya yaumiddin, tentang adanya hari kiamat. Waladina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, dan mereka itu orang yang takut terhadap datangnya azab Allah. Inna adzab rabbihim ghairu ma'mun, sesungguhnya azab Allah itu tidak dapat, sesungguhnya orang itu tidak mungkin merasa aman dari azab Allah. Itu sifat orang-orang mukmin. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan sifat orang yang beriman lagi. Nah,
Semoga kita termasuk dari salah satu sifat ini. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang yang beriman sifatnya yang pertama adalah dia menjaga kemaluannya. Menjaga kemaluannya dari berzina, dari menyalurkan yang bukan di tempat yang halal. Kita lihat di sini tafsirnya. Mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka dari semua yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Ya, yang halal hanya pada pasangan-pasangan yang sah, yaitu istri-istri atau suami-suami mereka, atau terhadap budak-budak mereka. Adapun sekarang tidak ada budak, jadi ya hanya kepada orang yang sah dinikahi saja. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali mereka itu menjaga kemaluannya kecuali kepada azwajihim, istri-istri mereka, ya, bentuknya jamak. Kepada istri-istri mereka. Wa ma malakat aymanuhum aw ma malakat aymanuhum, yaitu istri-istri mereka atau budak-budak mereka. Dahulu Rasul juga punya budak, dan Rasul SAW juga dikaruniai anak dari seorang budak yang bernama Maria Kiptiyah. Seorang budak yang didapatkan Rasul SAW dari yang berasal dari suku Kipti, yaitu dari negeri Mesir. Fa'innahum ghairu malumin, mereka adalah tidak akan dihukum, ya, itu yang boleh. Tidak akan dihukum jika seorang menyalurkan syahwatnya kepada orang-orang yang berhak atau orang-orang yang sah, yang halal. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul 'adun. Nabi faman ibtagha, barang siapa yang togo, yang melampiaskan wara'a dzalika, yang melampiaskan syahwatnya, yang dia menyalurkan syahwatnya selain faulaika humul 'adun, selain istri dan juga budak-budak mereka adalah aidun, orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Sifat yang selanjutnya adalah orang beriman itu mereka menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala, diamani oleh jadi seorang hamba Allah, menjaga perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian sebagai seorang hamba, bahwasanya kita itu diamani Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka seorang yang mukmin adalah orang yang amanah, mengemban amanah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu amanah terhadap Allah. Adapun amanah terhadap manusia, maka seorang itu dia menunaikan amanah yang diamanahkan kepada dia. Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian itu adalah pemimpin, dan kalian akan dipertanggungjawabi atau akan ditanyai atas apa yang engkau pimpin. Amanah. Seorang bupati mereka akan mengemban amanah dari rakyatnya untuk memimpin ke sebuah kabupaten. Seorang wali kota memimpin sebuah kota, dan mereka akan ditanya an ru'yatihi, atas apa yang mereka pimpin. Amanah kepada manusia, amanah kepada sesuatu hal yang diemban, yang diamanahkan kepada dia. Seorang guru maka dia punya amanah, seorang murid maka dia punya amanah. Amanahnya apa? Amanahnya mengemban tugas-tugas seorang murid. Menyimak pelajaran itu amanah, mengerjakan tugas itu amanah, mengikuti ujian itu amanah, mengikuti tata aturan yang ada di pondok atau ada di sekolah itu berarti amanah sebagai seorang murid. Itu salah satu ciri dari orang yang beriman adalah dia walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka itu yang menunaikan amanah dan mereka juga menjaga janji-janjinya. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Dan selanjutnya
orang yang beriman, walladzina hum bi syahadatihim qaimun, yaitu mereka itu menunaikan persaksiannya. Nah, jika mereka bersaksi, maka pasti benar kesaksiannya, tidak menambahi maupun tidak mengurangi. Nah, dan mereka apabila bersaksi tidak pernah berdusta dan tidak pernah merubah-rubahnya. Walladzina hum 'ala sholatihim yuhafidun, kembali Allah Subhanahu wa taala mengatakan sholat, menunjukkan pentingnya sholat. Salah satu-satunya perintah Allah Subhanahu wa taala yang hanya yang satu-satunya tanpa perantara. Rasulullah SAW diangkat ke langit, dan di situ Rasulullah SAW langsung diberikan perintah Allah Subhanahu wa taala tentang sholat. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kembali di sini, walladzina hum 'ala sholatihim yuhafidun. Setelah tadi di atas walladzina hum 'ala sholatihim daimun, mereka adalah orang-orang yang selalu mendawamkan sholat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kembali, orang yang beriman itu yang sholatnya mereka hafidun, orang yang melaksanakan menjaga sholatnya, menjaga waktunya, menjaga jamaahnya, menjaga khusyuknya. Nah, itu menjaga sunnah-sunnahnya, apalagi wajib-wajibnya, rukun-rukunnya mereka menjaga. Mereka ketika sholat, mereka menjaga semuanya agar sholatnya berkualitas. Nah, itu orang yang beriman. Walaika fi jannatin mukramun. Nah, mereka adalah orang-orang yang mempunyai sifat-sifat seperti itu. Mereka diberikan Allah Subhanahu wa taala tentang jannah. Mukramun, kenikmatan yang dimuliakan, penuh kenikmatan dan penuh kemuliaan. Nah, faedah dan kesimpulan yang pertama, yang dihalalkan itu banyak dan itu pasti cukup, dan yang diharamkan itu sedikit. Nah, yang halal itu banyak dan pasti cukup, yang haram itu sedikit. Maka kalau ada yang haram, pasti juga ada yang halal sebagai gantinya. Nah, sebagai gantinya pasti ada yang halal. Minuman yang haram, khamr haram. Yang halal banyak, susu, teh kampul, es jeruk, boba, siapa lagi, Thai tea. Banyak minuman yang halal yang lebih enak daripada khamr. Yang diharamkan sedikit, khamr. Minuman yang halal banyak, ya banyak sekali. Sekarang apalagi banyak sekali jenis-jenis minuman, Masya Allah, dan rasanya enak-enak. Nah, yang kedua, ayat-ayat tersebut menyebutkan sejumlah akhlak seorang mukmin dan seorang muslim serta amalan mereka, menjaga kemaluan, menunaikan amanah, dan menjaga sholatnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala akan membalas bagi hambanya yang dia melaksanakan ketaatan dengan memberikan surga dan kemuliaan. Nah, semoga kita termasuk dalam orang-orang yang punya sifat seperti itu. Aku qouli hada, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan mungkin sudah tidak ada pelajaran, adanya mengumpulkan tugas. Nanti akan ada tugas yang akan saya share, tugasnya apa dan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.